Halo semua, jadi perkenalkan nama saya Made Pradnyan Wijaksana dari kelas 4G dengan NIM akhir 1123. Jadi video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori akuntansi. Tak hanya itu, video ini dibuat diharapkan mampu memberikan informasi kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Untuk itu, saksikan video ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik terkait dengan akuntansi inflasi. Tak hanya itu, saya juga akan melakukan review artikel terkait dengan topik ini yang diharapkan mampu memperluas wawasan teman-teman. Seperti itu. Jadi apa sih itu akuntansi inflasi? Nah, akuntansi inflasi terdiri dari dua kata. Yang pertama akuntansi dan yang kedua ada inflasi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran sehingga memperoleh output yaitu laporan keuangan. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, antara lain konsumsi masyarakat yang kian meningkat, kemudian berlebihannya likuiditas di pasar yang menimbulkan konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Jadi dapat kita tarik kesimpulan di sini bahwasanya akuntansi inflasi itu adalah strategi untuk memperhitungkan kenaikan harga barang di seluruh dunia dalam laporan keuangan perusahaan selama inflasi, seperti itu. Nah, biaya-biaya ini disesuaikan berdasarkan angka-angka yang dilaporkan oleh perusahaan yang membantu menyajikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan. Angka-angka yang dilaporkan bergantung pada indeks harga dan bukan hanya berdasarkan akuntansi biaya dan sering digunakan pada saat inflasi. Selain itu, metode ini juga disebut sebagai akuntansi tingkat harga karena ketergantungannya pada indeks harga. Salah satu isu yang saya bawakan mengenai topik ini adalah tingginya laju inflasi di Indonesia dan dampaknya terhadap relevansi serta keandalan laporan keuangan yang masih menggunakan biaya historis. Nah, artikel yang saya review ini berjudul penerapan akuntansi inflasi sebagai pendukung keandalan penyajian laporan keuangan. Teori yang digunakan dalam artikel ini menyangkut konsep dari akuntansi inflasi, yaitu metode untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan mempertimbangkan perubahan daya beli uang akibat inflasi, seperti itu. Dua metode yang digunakan dalam pembahasan adalah yang pertama ada General Price Level Accounting atau yang biasa kita sebut dengan GPLA, yang menyajikan kembali laporan keuangan berdasarkan nilai historis yang disesuaikan dengan indeks harga umum. Teori ini berangkat dari konsep daya beli uang sebagai acuan penyesuaian angka-angka laporan, seperti itu. Kemudian teori yang kedua yaitu Current Cost Accounting CCA, yaitu menggunakan nilai sekarang dari aset dalam laporan keuangan, bukan berdasarkan harga historis untuk mencerminkan nilai ekonomis terkini. Nah, artikel ini juga merujuk pada teori relevansi dan keandalan informasi keuangan dalam standar akuntansi keuangan atau SAK, terutama yang menemukan bahwa informasi harus relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat, khususnya dalam situasi inflasi, seperti itu.
Nah, hipotesis yang digunakan. Jadi artikel ini tidak menyatakan hipotesis eksplisit karena menggunakan metode deskripsi kualitatif seperti itu, yang bukan bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan menggambarkan fenomena yang terjadi secara alami. Namun, hipotesis implisit yang dapat ditentukan dari tujuan dan pembahasan adalah hipotesis implisit penerapan metode akuntansi inflasi GPLA dan CCA dapat meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan perusahaan Indonesia dalam kondisi inflasi dibandingkan dengan metode historical cost seperti itu. Hipotesis ini ditunjukkan dari pernyataan bahwa yang pertama, laporan keuangan berbasis nilai historis kurang relevan dalam kondisi inflasi. Kemudian akuntansi inflasi menyediakan informasi yang lebih andal dan realistik. Kemudian yang terakhir ada penggunaan GPLA dan CCA memperbaiki ketepatan informasi dalam pengambilan keputusan bisnis seperti itu. Baik, terkait dengan metode penelitian, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif seperti itu, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi tanpa menguji hipotesis tertentu. Kemudian mengenai teknik analisis data, penulis mengumpulkan, menyusun, kemudian mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis data yang diperoleh lalu membandingkan dengan teori-teori yang relevan seperti itu. Analisis dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada General Price Level Accounting GPLA, dan kedua ada Current Cost Accounting atau CCA seperti itu. Kemudian mengenai hasil penelitian, laporan keuangan berbasis historis dianggap tidak relevan dalam kondisi inflasi dikarenakan menggunakan perubahan daya beli uang. Metode GPLA menunjukkan perubahan nilai pada laba dan mencerminkan nilai laba yang sesungguhnya. Metode CCA digunakan sebagai laporan keuangan tambahan untuk menilai distribusi sumber daya dan mempertahankan modal fisik. Nah, terkait dengan pembahasan utama, akuntansi inflasi perlu diterapkan karena metode historis gagal mencerminkan kondisi ekonomi nyata. Dalam GPLA, laporan disesuaikan dengan indeks harga umum. Kemudian dalam CCA, aset dicatat berdasarkan nilai sekarang atau current cost, lebih mencerminkan realitas ekonomi. Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi akuntansi inflasi dalam standar akuntansi keuangan SAK, sehingga pelaporan keuangan masih cenderung konvensional seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi simpulan dari artikel ini yaitu metode historical cost tidak lagi memadai dalam kondisi inflasi. GPLA dan CCA memberikan informasi yang lebih relevan dan andal terutama saat terjadi fluktuasi harga. Perusahaan perlu menyesuaikan laporan keuangan dengan mempertimbangkan inflasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat seperti itu. Kemudian terkait dengan saran, perusahaan Indonesia disarankan mulai menerapkan akuntansi inflasi agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Regulasi dan standar akuntansi Indonesia perlu mengakomodasi praktik akuntansi inflasi secara lebih eksplisit lagi. Kemudian mengenai dengan kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Yang pertama itu kelebihan. Nah, kelebihan dari artikel ini yang pertama, isu yang relevan dan penting terutama bagi negara berkembang yang rentan terhadap inflasi seperti itu. Kemudian mengenai kelebihan yang kedua ada pemilihan metode GPLA dan CCA tepat untuk menunjukkan dampak inflasi terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, bahasan cukup sistematis, mulai dari teori, implementasi hingga manfaat bagi manajemen. Tidak hanya ada kelebihan, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak menyertakan data empiris atau studi kasus numerik. Misalnya, laporan keuangan aktual yang dianalisis.
sehingga sifatnya masih konseptual seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak menyebutkan jenis industri atau perusahaan tertentu sehingga objek pengamatan. Kemudian yang ketiga tidak ada uji hipotesis atau pengukuran kuantitatif yang bisa menambahkan kekuatan generalisasi hasil seperti itu. Kemudian mengenai kesimpulan yang dapat saya tarik di sini dari artikel ini, yaitu artikel ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode historis tidak lagi relevan dalam kondisi ekonomi yang dipengaruhi inflasi. Metode ini mengabaikan perubahan daya beli uang, sehingga informasi yang disajikan menjadi kurang andal dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini, penerapan metode akuntansi inflasi seperti General Price Level Accounting atau GPLA dan juga Current Cost Accounting atau CCA sangat penting seperti itu. GPLA memberikan gambaran nilai real dari laba dengan menyesuaikannya terhadap indeks harga umum. Sementara CCA menyajikan nilai aset berdasarkan harga saat ini untuk menjaga modal fisik perusahaan. Meskipun demikian, penerapan akuntansi inflasi di Indonesia belum terakomodasi secara penuh dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengadopsi pendekatan ini secara lebih luas agar laporan keuangan perusahaan menjadi lebih valid, akurat dan berguna dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat, khususnya di era inflasi yang terus meningkat seperti itu. Kemudian yang terakhir itu terdapat ringkasan singkat seluruhan penjelasan yang disampaikan. Baik, artikel ini membahas pentingnya penerapan akuntansi inflasi dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia. Karena metode historis tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi real saat inflasi terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, membandingkan dua metode akuntansi inflasi yaitu General Price Level Accounting atau GPLA dan Current Cost Accounting atau CCA. GPLA menyampaikan laporan keuangan dengan indeks harga umum, sedangkan CCA menggunakan nilai aset sekarang. Keduanya dianggap mampu meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan. Namun, penerapan akuntansi inflasi di Indonesia masih terbatas karena belum diatur secara eksplisit dalam standar akuntansi nasional. Artikel ini menekankan perlunya perubahan agar laporan keuangan tidak menyesatkan dan lebih berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah mengenai review artikel yang dapat saya sampaikan. Semoga review artikel ini dapat memberikan dampak yang baik bagi teman-teman dan juga para penonton video ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya Made Pranyadi Daksanya memohon maaf apabila ada salah kata yang terlempar, karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Saya tutup review artikel ini dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.